Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita berjalan dalam kegelapan yang pekat dan dalam waktu yang cukup lama? Pasti ada ketakutan yang dapat menimbulkan rasa sesak dan berusaha mencari di mana ada sumber terang atau sinar cahaya yang walaupun hanya kecil. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita pernah mengalami pergumulan yang sangat berat sehingga kita mengatakan bahwa dunia ini gelap? Kita tidak tahu harus melangkah kemana. Sobat Kairos, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan sebagai orang percaya, di mana Yesus berkata kepada kita, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus mengucapkan perkataan ini selama masa Hari Raya Pondok Daun, suatu perayaan agama Yahudi selama seminggu penuh yang berpusat pada perayaan di Kitab Keluaran, ketika Tuhan memimpin umatnya keluar dari perbudakan di Mesir dan menuju kebebasan di tanah perjanjian. Selama perjalanan panjang, mereka melewati padang gurun. Tuhan hadir dan telah menyatakan diri kepada umatnya sebagai tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, untuk mengingat karya tuntunan Tuhan selama Hari Raya Pondok Daun diadakan di pelataran Bait Suci. Api dinyalakan di atas dua pilar setinggi 75 kaki untuk melambangkan tiang api dalam peristiwa keluaran tersebut. Pada tempat inilah Yesus berdiri di pelataran Bait Suci dan menyatakan, "Akulah terang dunia." Anugerah kasih setia Tuhan yang begitu besar, tuntunannya yang ajaib menjadi arah hidup kita. Dia menerangi perjalanan hidup kita yang walaupun harus melalui banyak pergumulan dan tantangan, walaupun harus melewati lembah kekelaman, Tuhan tetap menerangi hidup kita. Terang Yesus Kristus tidak akan pernah padam selama-lamanya. Dan kita sebagai jemaat HKBP secara khusus bersyukur dengan terang yang dari Yesus Kristus menjadi terang yang bercahaya bagi orang Batak, di mana pada tanggal 7 Oktober 1861 sebagai hari bersejarah, di mana pada saat itu 4 orang pendeta mengadakan rapat di Sipirok untuk membagi tugas pelayanan, yaitu Pendeta Haine, Pendeta Klamer, Pendeta Betts, dan Pendeta Pan Asel. Itu menjadi awal pelayanan dari Rheinische Mission Gesellschaft di Tanah Batak dan menjadi hari lahirnya HKBP. Jadi tepat pada hari ini HKBP berusia 162 tahun, yang terdiri dari 32 distrik dan 1 persiapan distrik, 799 resort ditambah 16 persiapan resort, 3.683 huria ditambah 240 pos pelayanan dan 74 parmingguan, baik di dalam dan di luar negeri. Ini semua karena tuntunan Tuhan yang menjadi terang bagi HKBP.
Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, demikian dalam perjalanan hidup kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah terang dalam kehidupan kita. Kegelapan itu tidak menguasai hidup kita lagi, karena kegelapan tidak pernah dan tidak akan pernah mengalahkan terang Allah. Terang Allah yang mengalahkan kegelapan. Yesus Kristus yang adalah menciptakan kehidupan, yang memelihara kehidupan kita, membawa terang bagi umat manusia. Di dalam terangnya kita melihat diri kita sebagaimana adanya, orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Apakah dia menjadi sungguh-sungguh terang bagi hidup kita? Apabila kita meyakini, mengimani Yesus adalah terang bagi hidup kita, kita harus mengikut Yesus dengan yakin dan percaya. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Dia menerangi jalan kita. Dia membuat jalan kita bisa kita melangkah dengan baik, supaya kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita hidup. Dia menyingkirkan kegelapan dosa dari hidup kita. Bagaimana cara kita mengizinkan terang Kristus bercahaya dalam kehidupan kita? Sobat Kairos, biarkan Kristus menuntun hidup kita. Kita tidak perlu tersandung lagi, dan kita tidak perlu takut lagi apapun yang harus kita lewati. Dan tetaplah setia mengikut Yesus, seperti seorang prajurit mengikut pimpinannya. Mari kita juga mengikut Kristus juru selamat kita. Amin. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.